Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, alhamdulillah ya, semoga dalam keadaan baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam memahami materi pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan senantiasa ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin Bapak. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Doa. Berdoa. Baik, terima kasih kepada Reta karena telah membantu Ibu dalam memimpin doa. Oke, Ibu lihat-lihat bangkunya terisi penuh. Berarti hari ini hadir semua ya anak-anak? Hadir Ibu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum itu Ibu sudah mempersiapkan soal pretest. Nah, untuk soalnya bisa kalian scan barcode yang ada di layar. Silakan kalian keluarkan HP-nya. Jika sudah, jangan lupa isi identitas kalian. Untuk waktu pengerjaannya selama 5 menit saja. Baik Ibu. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Silakan kalian kumpulkan jawabannya. Sudah Bu. Oke, jika sudah, kalian masukkan kembali handphone kalian ke dalam tas masing-masing. Oke, di sini Ibu memiliki gambar nih. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di layar ini. Kira-kira dari gambar yang ada di layar ini apa yang bisa kalian deskripsikan? Yaitu yang ini merupakan gambar fase pertumbuhan manusia. Oke, baik ini benar ya jawabannya. Jadi ini adalah fase yang terjadi pada manusia. Lalu yang ada pada sebelah kiri ini termasuk fase apa? Bayi. Bayi. Oke, fase bayi. Yang selanjutnya Anak-anak. oke, yang gambar selanjutnya Dewasa. nah, untuk gambar yang paling kanan Orang tua. oke, benar semua ya jawabannya. Jadi ini adalah fase yang terjadi pada manusia. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan bahwa di sini ada fase bayi, kemudian fase anak-anak, fase dewasa, dan fase orang tua. Nah, kira-kira untuk kalian semua ini ada tidak fase yang terdapat pada gambar? Oke, Sabir. Ya Bu. Kenapa Sabir? Kami seharusnya termasuk ke dalam fase remaja. Oke, termasuk dalam fase remaja. Coba kalian perhatikan kembali dari fase remaja ke fase selanjutnya, apakah ada perubahan? Saya Bu. Iya, Nawal. Ada Bu, dari fase remaja ke fase dewasa itu dia mengalami perubahan pada tinggi tubuhnya. Oke, benar ya. Jadi dari fase remaja ke fase selanjutnya itu ada perubahan tinggi badan.
tunggu. Selanjutnya, selain tinggi badan, adakah perubahan lainnya yang terlihat? Ada Bu, dia ada tumbuh kumis dan ada jejak kulit. Oke, ada tumbuh kumis dan jakun. Oke, itu tandanya pada manusia itu terdapat organ yang berkembang. Lalu apa yang mempengaruhi perubahan itu? Saya Bu, Ya, Adin. perubahan itu dapat terjadi karena kita makan Bu, atau bisa juga karena kita rajin berolahraga. Oke, baik Adin. Pertumbuhan itu terjadi karena kita makan atau karena kita olahraga. Kalau misalnya tumbuh kumis, itu apakah karena kita makan saja bisa tumbuh kumis? Ya, Bulan, silakan. Tidak Bu, kumis itu bisa tumbuh karena adanya hormon. Oke, jadi kumis itu bisa tumbuh karena adanya hormon. Baik anak-anak, terima kasih ya atas jawabannya. Jawaban kalian tadi sudah benar. Tadi kalian sudah bisa menjawab mengenai fase-fase yang terjadi pada manusia, kemudian perubahan yang terjadi pada manusia, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Lalu dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ada yang tahu nggak materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, Nadia, silakan. Tentang pertumbuhan manusia Bu. Oke, sedikit lagi ya, Nadia jawabannya sudah mendekati. Tadi kan kita sudah membahas bahwa perubahan pada manusia itu adanya tinggi badan, kemudian adanya kumis dan juga jakun. Lalu lebih tepatnya materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, benar ya Reta jawabannya. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan kalian dapat menguraikan faktor-faktor eksternal dan juga faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Baiklah anak-anak, dengan kita mempelajari materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini, kita dapat memahami pola pertumbuhan fisik kita, kemudian juga memahami kebutuhan gizi seiring dengan tambahnya usia. Selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan manusia ini, Ibu sudah menyiapkan LKPD. Nanti LKPD ini akan kalian kerjakan. Dan sebelumnya, minggu lalu Ibu sudah membagi kelompok kalian ya. Membagi dalam dua kelompok, yaitu ada kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, apakah semuanya sudah duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing? Sudah Bu. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD
mengerjakannya. Coba kalian buka dulu LKPD-nya. Sudah? Oke, di situ di dalam LKPD sudah ada wacana atau artikel. Kalian bisa setelah membaca wacana dan artikel tersebut, kalian bisa mengerjakan soal nomor 1 sampai 4. Untuk menjawab soal tersebut, kalian bisa mencari literaturnya atau sumbernya, bisa dari buku, bisa juga dari jurnal, bisa juga dari website yang terpercaya. Silahkan kalian diskusikan dan kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Lalu kalian perhatikan untuk pertanyaannya dari nomor 1 sampai 4. Coba Adin, bacakan terlebih dahulu soal nomor 1. Dibacakan, Bu. Iya, Adin. Mengapa manusia dapat tumbuh dan berkembang? Oke, baik Adin. Nah, dari pertanyaan nomor 1 itu, apakah ada pertanyaan? Iya, Bu. Oke, lanjut nomor 2 ya, silakan dibacakan. Reta. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Baik, dari soal nomor 2 ini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, lanjut ke nomor 3, silakan dibacakan. Elianur. Soal nomor 3, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Oke, dari soal nomor 3 yang sudah dibacakan oleh apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Lalu untuk soal selanjutnya, tolong bacakan Putri. Soal nomor 4, keluarkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa. Oke, dari soal nomor 4, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu berarti soal-soalnya sudah jelas semua ya. Sudah Bu. Nah, kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut dalam waktu 20 menit. Selama kalian mengerjakannya, tidak boleh ada yang bertanya lagi. Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Waktunya dimulai dari sekarang. Dan jangan lupa isikan identitas kelompok kalian. Baiklah, waktunya sudah habis ya. Silakan untuk perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya di depan. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ikhdes Naidi Mareta dan rekan saya Vidya Delia. Saya Rafika Maesa. Saya Alhamdulillah. Oke, untuk yang soal pertama akan dibacakan oleh Mimi. Baik, dari wacana yang telah kami baca di RKTD, terdapat fakta yang nomor 1 yaitu mengapa manusia dapat tumbuh dan berkembang. Menurut kelompok kami, yaitu manusia dapat tumbuh dan berkembang karena faktor genetik, nutrisi, hormon, lingkungan, aktivitas fisik, serta pendidikan dan stimulasi mental. Genetik menentukan potensi dasar pertumbuhan, sementara nutrisi dan hormon memastikan proses biologi secara optimal. Lingkungan yang sehat, aktivitas fisik yang cukup, serta stimulasi mental melalui pendidikan dan interaksi sosial, semuanya berkontribusi pada perkembangan fisik, kognitif, dan emosional manusia. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 2 akan dibacakan oleh Rafika. Pada Rafika disilakan. Baiklah, soal nomor 2, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran fisik yang dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah peningkatan kompleksitas dan fungsi yang bersifat kualitatif, mencakup aspek fisik, mental, dan emosional. Keduanya merupakan proses yang saling melengkapi dan esensial dalam kehidupan manusia. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Sabil. Pada Sabil disilakan. Baiklah, untuk soal nomor 3, yaitu faktor apa saja yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang genetik, yaitu menentukan potensi maksimum pertumbuhan organisme, kemudian ada hormon, yaitu hormon yang dibentuk untuk peningkatan tinggi badan dan perkembangan otot. Kemudian ada faktor eksternal yang nutrisi yang cukup dan seimbang, termasuk protein, vitamin, mineral, dan kalori, penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Kemudian aktivitas fisik seperti olahraga dapat mendorong perkembangan otot dan tulang yang kuat serta kesehatan kardiovaskular. Untuk soal yang terakhir akan saya bacakan, yaitu uraikan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa. Jawaban kami yaitu pertumbuhan dari anak hingga dewasa ditandai oleh kondisi yang jelas seperti peningkatan tinggi dan berat badan, perkembangan kemampuan motorik, dan kematangan seksual. Selain itu, terdapat perkembangan kognitif yang meliputi kemampuan bahasa, berpikir logis dan abstrak, serta keterampilan sosial yang mencakup interaksi dengan orang lain, membentuk identitas diri dan meningkatkan tanggung jawab sosial. Setiap tahap perkembangan memiliki ciri khas yang membentuk individu menjadi dewasa yang mandiri dan tenang. Baiklah teman-teman, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah ada saran atau pertanyaan dari teman-teman sekalian? Silakan Aulia. Menurut kelompok kami, pada jawaban keempat itu, bagian faktor eksternalnya itu terdapat faktor lain selain yang kemarin sudah pernah disebutkan tadi, yaitu ada faktor lingkungan fisik, di mana lingkungan yang bersih dan juga akses ke air bersih membantu untuk mencegah penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu stimulasi dan pendidikan, di mana interaksi sosial, permainan edukatif, dan juga pendidikan formal juga berperan penting dalam perkembangan kognitif dan emosional. Oke, baik, terima kasih Aul yang sudah menambahkan jawaban dari kelompok 1. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, dan terima kasih juga kepada kelompok lainnya yang sudah menanggapi. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melakukan serangkaian pembelajaran pada hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Coba angkat tangan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Baik, Nawang, silakan.
pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang melalui proses yang kompleks dan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik, hormon, nutrisi, dan lingkungan fisik, serta kondisi sosial dan ekonomi. Pertumbuhan ini merujuk pada peningkatan ukuran fisik seperti gigi dan berat badan, sementara perkembangan mencakup perubahan kualitatif dalam fungsi dan kompleksitas fisik, kognitif, dan emosional. Setiap tahap kehidupan dari bayi hingga dewasa memiliki ciri khas pertumbuhan dan perkembangannya yang mencerminkan perubahan fisik, kemampuan motorik, kognitif, dan sosial emosional yang membentuk individu menjadi dewasa yang mandiri dan matang. Sekian dulu. Baik, terima kasih Nela atas kesimpulannya. Jadi anak-anak, pada pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dapat terjadi karena adanya faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor internalnya itu seperti hormon dan juga genetika. Sementara faktor eksternalnya itu bisa berupa aktivitas kita sehari-hari, misalnya seperti olahraga, kemudian stimulus dan juga pendidikan, dan juga dapat seperti kondisi sosial dan juga ekonomi. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan soal post test. Untuk soalnya bisa kalian scan barcode yang ada di layar. Waktu pengerjaannya yaitu selama 5 menit. Jangan lupa kalian isi identitas diri kalian. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Silakan jawaban kalian submit. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin teman-temannya. Oke teman-teman, marilah kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Reta yang telah memimpin doa. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.